Nama Bapak? Lo Sabar Supardi. Bapak Sabar Supardi. Mriki niku Mriki sebagai sing gak ada tanah. Tanah mriki tanah keluarga, bukan tanah negara. Nggih tanah negara tapi atas nama kula. Jadi tanah pajak mriki niki bukan tanah sing negara anu gembem tanah muda. Ini tanah pajak. Terus napa masalah niki kan gua niki asal usule niku? Nah, asal usule gua niki ndamel. Lah buyut saat ini kalau umur generasi ke-12 Lambah Surapunya nih kok generasi pertama ini sing damel gua kali sak konco polane kehidupan rumiyin dereng saged damel griya dan telek tebing damel urip sak konco. Lah gua niki umure pun hampir 800 tahun. Berarti gua ini umurnya itu 800 tahun. Hampir 800 tahun. Berarti mulai nyoba zaman Kediri gini kuwi era Kediri tapi mboten buatan raja. Memang untuk kehidupan zaman dunia waktu Mbah Surapunya niku ndamel sak kanca. Mulane mriko enten gua bali, enten gua putri, enten gua dapur, enten gua derajat. Gua derajat niku winangka kedua. Mulane kemungkinan iki. Tadi waune tak mbok menawen kewan galak, saking hubungi sing tengandhap teng Bali niku. Tadi itu gua untuk kehidupan buatan kangge topo buatan opo. Memang untuk itu ya, untuk bertahan hidup ya. Ya untuk kehidupan zaman rumiyin. Soalnya kan zaman dulu. Buatan bertahan untuk kehidupan macak konco gambar gua untuk kehidupan. Nah dereng saged damel griya zaman sak monten. Ngene golongan ratu-ratu iso gawe omah. Nek masyarakat hidup secara alami. Berarti ini mohon maaf nggih Pak. Mbah Surapunya ini misalkan itu rakyat biasa atau? Rakyat biasa Mas. Cuma tiang rumiyin itu lah sing dipatosi lah ilmu. Oh nggih. Dadi nek dugi pundi-pundi teng hutan ngriki terus damel padepokan itu. Damel padepokan niku padepokan terus kata-kata rencange bertahan iso gak kepanasan, gak kehujanan, tebing lu damel gua. Dadi untuk hidup. Tingginya Gua Gembyang itu berapa Pak? Tinggi maksudnya dari bawah? Dari bawah, kalau dari bawah sekitar hanya 5 meter kan? 5 meter. Ya 5 meter, tapi tingginya ke sana ya lebih. Dari kesininya kalau tidak salah 4 meter tinggi. Tingginya gua. Oh, tingginya lebarnya dalamnya sekitar 13 meter, lebarnya sekitar 12 meter. Ya, tapi di depan gua putri tambah lagi 8 meter. Jadi kalau dalam itu bisa 21 meter. Tapi di situ ada lagi dulunya untuk meditasi. Sekarang saya kasih Islam itu. Ya. Memang dari dulu Pak? Dari dulu untuk meditasi. Dulunya kan orang Hindu, Buddha, kepercayaan. Oh sebelum Islam gitu? Ya sebelum jauh. Gitu. Islam itu kan sesudah Majapahit. Berarti terakhir. Ya. Untuk Mbah Surapunya itu kepercayaannya itu Hindu masih Hindu ya. Ya temennya ada Buddha, masih ada kepercayaan. Belum Islam sama sekali. Islam itu masuk Indonesia setelah Majapahit. Terus kalau boleh tahu perkiraan dulu Pak, keluarga yang ada tinggal di sini itu berapa Pak? Ya banyak Mas. Ya sekitar waktu itu sekitar 15-an orang. 15 orang. Iya sama Mas Suro itu termasuk petingginya. Tapi yang atur. Kalau orang sekarang itu kepala desa atau? Ya. Belum desa, itu sebelum ada desa Mas. Terus lama kelamaan, ya boleh ya bukan keluarga ya satu lingkup ya. Ya itu aja satu lingkungan ya. Satu lingkup kehidupan. Nah, lantas lama-lama kan bertambah banyak itulah babat hutan untuk dusun. Namanya Gembyang gitu. Jadi Gembyang namanya dusun. Asal usul dinamakan Gembyang ini nama Gembyang itu kan karena dulu kan sedikit hanya 13-14 tambah banyak. Terus didengarkan orang kan ringan. Gembyang itu kelihatan ringan ya itu namanya Gembyang.
Oh, artinya ringan, Pak. Iya. Kan kembiang tadi kemrambiangi orang, oh di sana ada, itu dinamakan Kemrambiangi orang. Tadi guanya gua kembiang, gua yang ada di dusun Kembiang. Terus kenapa kok sekarang nggak ada gitu Pak? Apanya enggak ada? Orangnya gitu loh. Tahun 38 waktu Hindia Belanda, ini kan dusun ini sampai jalan raya sana. Ya. Itu ditutup oleh Belanda untuk hutan lindung. Barulah itu Belanda, waktu Hindia Belanda mengatur hutan. Ada hutan lindung, ada hutan produksi. Jadi ada desa jadi hutan, ada hutan jadi desa lagi. Itu tahun 38, dua dusun yang ditutup. Atas ini ada, atas gua ada dusun namanya Taman Sari. Itu juga ditutup. Malah itu banyak ditutupnya sekitar 6 hektar. 6 hektar itu. Ya, untuk hutan lindung. Nah sekarang sana karena tidak ada ahli waris ya masih ada sawah sekitar 3 hektar. Nah sini kan hak waris dari Pak Sugro. Ya. Tapi masih ditempati sampai sekarang. Ya dulu sampai jalan raya sana, makanya hutannya kan hutan Kembiang. Yang sana hutan Taman Sari. Jadi itu kalau apa? Masyarakatnya tuh sekarang Pindah dusun Indo Kandangan. pindah ke kandangan. Iya, saya sendiri sekarang KTP juga KTP Kandangan. Bukan tipe kandang. Iya. Tapi di sini tinggal cuma Satu keluarga. satu keluarga. Nah memang sejak Boyo sudah diatur satu keluarga. Kalau punya saudara berapa gitu ya, yang lain di luar, satu di sini untuk meneruskan. Jadi ini bukan jaring ini kata gini enggak, karena sini dari buat terus dirawat, tidak ditemukan. Nah, kalau ditemukan ketemu ini kadang-kadang seperti ini, sebenarnya kan gini kira-kira ada. Ini tidak ada kira-kira. Jadi pasti ya ini Iya, karena buatan. sejak bikin dirawat sampai sekarang ke generasi 12 ini. Generasi 12 berarti. Iya, sekarang generasi 12. Kalau anak saya sudah 13. Terus untuk gua ini kan sangat indah ya Pak ya, sangat Ya, memang bagus. dibikin indah mas. Dan sampai sekarang dibikin indah, makanya dari itu saya tidak mau modern. Tadinya ya mau wisata mau apa, tapi saya tidak boleh. Kau coba ini tanah negara, ini sudah masuk wisata. Maka jalan itu aja saya tidak boleh di tanah. Tetap pakai jalan Ya, aspal apa jalan itu ya, jalan makadam. kaki, ya, enggak makadam juga. Ya jalan alam, kalau sudah enggak enak ini saya kasihkan pasir gitu. Sementara ini memang saya bikin alami supaya ada yang alami. Kalau semua modern nanti anak cucu kita enggak tahu namanya tanah itu gimana, namanya batu gimana, enggak tahu. Nah, sekarang ada orang kan sudah enggak menginjak tanah. Iya. Dari rumah sudah pakai sepatu, naik mobil sepatu, kemana sepatu kan enggak. Makanya penyakit tambah banyak. Terus ini Pak, masalah guanya lagi, Ya. itu kan ada yang bilang itu pertapaannya Oh jangan itu, jangan ada yang bilang itu tidak benar. di Karena YouTube itu ya Mas, ya, YouTube Ya. ada YouTubernya. Kalau YouTube-nya tidak menarik, tidak ada yang buka, YouTubernya tidak tapi. Oh gitu ya. Iya, karena YouTube itu kan perusahaan teman. Itu perusahaan asing, Google itu perusahaan bukan milik kita. Gitu. Berarti harus diluruskan Pak ya. Iya. Kalau gua ini nggak ada hubungan Tidak sama ada sekali. hubungannya sama kerajaan, sama Kerajaan. pertapaan siapa saja tidak ada. Kan sudah pernah saya bilang ini di GTP sudah pernah bilang. tapi memang gua ini memang sudah ada sejak dulu ya Pak ya. Yes, yo, buat Sejak- mas. Ya ya. Bikin, Dibuat bukan sejak dulu. alat, bikin. Jadi sejak Bikinan. bikin untuk kehidupan dirawat sampai sekarang. Tapi sama jangan lihat YouTube itu kalau menarik gitu ya YouTubernya tapi mas. Katanya kan sekarang banyak cuma orang-orang YouTube ini masuk Iya. masuk kan gitu. Ini salah apa judul apa menafsirkannya itu mungkin sengaja gitu Pak ya. Ya, kalau di sini izin sama saya gitu aja, Pak saya izin naik. Ya sudah ada salah tergantung orangnya, Siap. bidang apa saja gitu. Terus ini Pak kan banyak sekali arca-arca itu. Nah, ini arca itu bukan semua arca itu berurusan dengan kerajaan, Mas. Jadi umpama orang dulu, dengan kalau sekarang kan ada foto, Iya. cepat difoto, oh ini orang tua saya. Kalau dulu mengingat orang tuanya atau mbahnya, Mas, ini pegang betel, ini batu,
bayangannya bagaimana membayangkan wajah orang tuanya. Oh hidungnya seperti itu, kacik ini mimpi pakai itu. Tapi tidak selalu ada hubungannya dengan kerajaan. Berarti hubungan dengan leluhur. Iya. Berarti itu ada orang tuanya, ada kakeknya kan gitu. Tapi tidak ada gambar dibikin arca, enggak. Membayangkan wajah siapa yang dibikin arca. Jadi itu rata-rata itu semua itu leluhurnya ya. Iya. Mamanya saya ingin gambar ayah saya. Oh ayah saya dulu seperti ini, hidungnya seperti ini, sama bikin di batu. Nah untuk yang di Pahat itu kira-kira keturunan yang keberapa Pak? Ya ayahnya mungkin kakeknya gitu aja. Orang tuanya gitu aja. Orang tua paling lama kakek. Mbah ya. Terus untuk hal-hal yang berbau goib Pak? Kalau saya ya Mas ya. Iya. Goib itu dulu ada, tapi kalau sekarang saya kira goib itu sudah ambil. Menurut saya ngapun ya, goib itu sudah dikaitkan dengan uang. Kalau dulu begini Mas ya, umpamanya ada orang tua, terus ada anak muda ingin pusaka gitu ya. Pak, gimana caranya saya bisa punya pusaka? Orangnya bilang begini, orangnya tua itu. Sana ada pusaka di bambu sana, tapi sana ada yang nunggu jin. Kan orang yang tanya tidak tahu jinnya gimana, tapi kita kan tahu yang orang tua. Terus orang itu tanya, saya tidak tahu jin itu bagaimana caranya melihat jin. Dikasih tahu, kamu puasa sekian berapa hari, tidak tidur berapa hari, terus nanti meluang berapa hari, bisa lihat jin sama-sama. Kayak ada apa itu? Ya memang ada pelajarannya. Kan jin sama manusia kan sama, cuma lain alam itu aja. Nah tapi kalau sekarang tanya pusaka sana ada anak di bawah pohon mangga umpamanya. Tapi kalau anak kita tanya, nggak bisa ngerti. Hanya orang itu doang yang tahu. Tapi mungkin tidak ada dikatakan ada karena ada maharnya. Tahu mahar? Iya. Nah iya, karena ada mahar dikatakan sana ada. Kalau waktu ngambil, Mama Jumat lagi ambil lah. Ya itu tadi katanya, oh pindah ke sana, gitu. Ambil sana, pindah ke sana lagi, kan tidak tahu orang yang tanya. Nah kalau dulu kan dikasih tahu bagaimana cara melihat jin itu yang nunggu itu. Maka sekarang kalau dulu goib memang ada, tapi sekarang goib sudah banyak diuangkan. Tinggali wonten makam-makam gitu. Dan ini makan turun-temurun. Makam apa? Ini turun ngigel-ngigel kulo. Kakek-kakek dulu. Nggih. Wonten pinten Pak? Wonten 11, 12, saking mudah 12. 12 makam. Kali itu. Kali mudah. Jadi tiap hari niku merawat nih. Dirawat piyambak tercatat dengan cagar budaya. Tapi kalau rawat piyambak memang ada aturannya. Jadi tanah siapa saja kalau ada peninggalan sejarah ataupun bukan, tapi itu bersejarah walaupun tidak bersejarah karena itu sudah lama, itu termasuk purbakala. Jadi sudah dicatat ke BPK sekarang. Sudah, sekarang BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Cagar budaya menghilang. Ini purbakala BP3, mari purbakala Bupar, kartu Jerowaji keluar dari Dinas Kebudayaan. Mari Jerowaji kena lenser. Terus wonten cagar budaya kembali lagi ke Dinas Kebudayaan Pendidikan Kebudayaan. Saat ini baru BPK. Terus Pak ini untuk harapannya kepada generasi muda Ya supaya alam kita tetap menjaga kelestarian alaminya. Jadi memang sementara ya Mas, karena manusia belum tentu nantinya ya. Supaya alam dulu. Jadi anak cucu kita besok supaya tahu, oh ini tanah, oh ini batu, oh ini gua, oh ini seperti ini objek. Saya belum pakai liter, memang saya nggak tahu. Nih, kembali ke gua Pak nih. Memberi kita sih yang apa kesini untuk bertapa atau meditasi. Ya meditasi banyak. Oh masih banyak ya? Iya, meditasi semedi masih. Itu nggak ada syarat-syaratnya kalau meditasi? Ya, ada Mas, yang entah apa orangnya gitu, gimana tujuannya gitu. Masing-masing Nggak ada kewajiban. Pokoknya tidak boleh Merusak. merusak atau apa ya suaranya keras-keras Ya, gemuruh, tergantung manusia. kacau-kacau gitu. Iya. Ya.
Kan di sana ada pakai dupa, ada pakai kembang, ada pakai bunga kan banyak. Dan sini tapi tidak diwajibkan, itu tergantung manusia. Terus untuk Bapak sendiri kan sekarang sudah memeluk agama Islam. Untuk perpindahan dari agama Hindu ke Islam itu mulai buyut sudah, mulai buyut. Buyut. Ya mulai buyut sudah ikut Islam. terus di sini kan ada musolanya Pak ya. Ada. Kalau memang mau apa? Sholat itu Sholat. bisa. Dan sholat itu tidak harus di musola, di mana saja hati ini tentrem ayem ingin sholat, anukron Allah, sholat di mana saja bisa. Karena sholat sekarang sudah dua macam, tidak seperti dulu mesti krono Allah, tapi sekarang tidak. Ada yang sholat krono manusia, ada yang sholat krono Allah. Nah, kalau yang sholat krono manusia ada yang dituju. Oh saya kira gini itu apa sembahyang langgar kono no arek ayu yang kono gleti sopo sembahyang krono manusia. Nek krono Allah masih tidak atau niat sholat dikali niat sholat di krono. Yang penting hatinya itu bersih Pak. Hatinya walaupun tidak bersih tapi niat sholat Niat ya. Krono Allah. Jadi tidak boleh disamakan sholat. Ya kalau dulu sembahyang, nyembah karo eyang, Islam tapi masih ada jalannya. Maka dari itu sekarang sudah yang dipakai bahasa Sanada toh. Kalau kita sholat saya ya Mas ya. Kalau sebelum usolli kita hati saya bilang niat insun sholat apa. Tapi Jawa supaya tidak Bilang. Baru niat insun baru kita bilang dia baca usolli. Terus Pak, Gimana? ini Pak, Mbah Suropunyo ini Iya. kalau dari garis keturunan itu termasuk Keturunan masyarakat biasa. bukan, maksudnya itu Majapahit atau Kediri atau Oh itu kan orang Lelono dulu Mas. orang Lono. Lelono Mas. Jadi belum tahu Mungkin ya. bisa Jawa Tengah, Jawa Barat, bisa Mas. Orang dulu kan yang dicari kan ilmu Mas. Ya. Orang jauh-jauh ini menjauhi keramaian, mencari hutan sana, hutan sana itu mencari ilmu Mas. Dulu Jadi belum tahu ya Pak ya. yang enggak tahu memang Mas, jarang yang tahu. Berarti Mbah Suropunyo itu yang pertama kali Pak? Pertama dulu ini ada sini buat pedepokan jangan di pohon besar. Iya. Lama-lama ada teman-teman begitu banyak dari tebing itu bikin gua untuk kehidupan. Makanya jenengan kalau ada di hutan ya Mas, ada di hutan banyak makam. Jangan dikira itu makamnya wali atau ratu. Orang hidup dulu itu alami. Di mana ada buah di situ, hiduplah di situ. Oh, pohon itu berbuah terus tiap tahun, hiduplah di situ sama bunga yang itu, kupring itu hidup di situ. Kalau ini sudah habis, lama kelamaan orangnya pertama banyak dan habis, barulah itu turun menjadi super tanah. Makanya dulu ada hutan bisa jadi desa bisa jadi hutan. Itu mulai ditata, diatur oleh Belanda. Waktu Hindia Belanda. Tapi kerajaan sudah tidak ada, kerajaan kecil-kecil sudah menjadi satu Hindia Belanda itu. Hindia Belanda punya Batavia ibu kotanya. Yang jadi Indonesia itu ya Hindia Belanda. Ya Belanda. Pesan untuk tahun mendatang ya, untuk generasi mendatang. Ya untuk generasi mendatang Mas ya. Modern bolehlah modern. Jangan melupakan yang dulu, karena tidak ada orang dulu, tidak ada modern. Makanya saya pertahankan supaya alami. Tapi supaya seperti alam lagi. Jadi anak cucu kita besok tahu ini tanah, ini batu, seperti ini oblek. Kan sekarang tidak ada seperti ini. Iya. Kan gedek ini sekarang aja sudah hampir habis. Maka radar itu masih gimana pun ini tetap saya kaji. Jangan melupakan leluhur kita. Leluhur kita itu. Karena tidak ada leluhur kita, mungkin tidak ada kita. Ya.